Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama beribadah. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan masih menjaga kami dari malam sampai pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau Tuhan Maha Penyayang. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjaga kami, biarlah adik-adik juga semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Wah, bagus banget ini YouTuber ini. Kak Giovanni, coba lihat deh ini YouTuber ini. Keren ya. Itu? Ini namanya Miao Auk. Miao? Iya, dia Miao YouTuber terkenal di Indonesia. Masa terkenal? Beneran? Ini idola aku loh. Oh, masih kalah nih, lihat coba idola aku. Wah. Nih, tahu nggak siapa ini? Wah, Just No Limit ya. Bener, Just No Limit. Itu mah apaan? Masih Bagus bagusan Miao Auk. ini. Just No Limit lah. Dia terkenal loh. Subscribernya nih udah banyak banget. Tapi dia konsisten, dia Keren. rajin belajar. Just No Limit keren, ganteng, pintar lagi. Waduh, lagi pada ngomongin apaan sih ini? Ini Kak Daryl, Miao Auk, YouTuber. Oh, Just iya, No iya, Limit tahu. nih Just No Limit lebih Oh, keren. Just No Limit tahu. Iya, Miao Auk tahu. Emang kenapa? Ada apa sama mereka? Lebih keren ini kan? Lebih keren ini kan Kak? Lebih keren. Lebih cocok mana yang jadi idola ini kan? Idolaku Just No ini. Limit. Ya, lihat masing-masing mereka ya ada kehebatannya masing-masing. Tapi ingat, masih ada yang jauh lebih hebat dari semua idola-idola kita di dunia Siapa ini. tuh? Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Dialah yang Yesus. seharusnya jadi idola kita selalu. Lebih dari semuanya, Dia yang paling hebat. Tuhan Yesus paling hebat. Tuhan Yesus Puji paling Tuhan. hebat. Yesus paling hebat. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya. Oh, 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 oh. Ya 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 ya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya. Ya
Adik-adik semua percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa? Puji Tuhan. Yang percaya kita dengan semangat nyanyikan pujian ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, lebih semangat lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Ada kemenangan. I wanna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. More. More. I want more. We praise you. More. I want more. We praise. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. More. I want more. We praise you. More. I want more. We praise. I'm gonna dance. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. I'm gonna dance. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. Because of Jesus. I'm gonna jump. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. I'm gonna jump today. Because of Jesus. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah sama-sama bersuka cita
melompat, menari buat Tuhan Yesus, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terima firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Puji Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap hidupku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari adik-adik lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Puji Tuhan, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun segenap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap hidupku. Memimpin, menuntun segenap langkah hidupku, sucikan, kuduskan segenap hidupku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan baik bagi kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap adik-adik yang mendengarkan, biarlah apa yang Tuhan sampaikan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kehidupan setiap adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ariel hari Minggu ini dalam kebaktian sekolah minggu kita. Gimana tadi pujiannya? Seru kan? Adik-adik udah menyanyikan pujian yang semangat dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang sama-sama kita belajar, adik-adik belajar, Kak Ariel juga belajar. Kita sama-sama belajar, kita nggak akan pernah bosen. Walaupun mungkin ceritanya berulang-ulang, tapi itu akan terus menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada adik dengar-dengar, oh minggu ini ceritanya ini, minggu besok ceritanya itu gitu ya, kok ceritanya berulang-ulang, apa segala macam. Gak usah takut adik-adik, karena dalam setiap firman Tuhan yang kita dengar, itu selalu ada hal baru yang akan kita dapatkan. Seperti cerita yang akan kita sama-sama dengarkan untuk pagi ini. Adik-adik, saat ini Kak Ariel mau bagiin cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah kemarin kita dengar cerita tentang Paskah, kematian Yesus, kebangkitan Yesus gitu ya. Saat ini kita mau dengar cerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi adik-adik, ini yang menampakkan diri Yesus. Kalau kayak di channel-channel TV itu kan ada ya yang serem-serem ya.
menampakkan diri malam-malam gitu ya. Serem banget lah. Tapi kalau Yesus menampakkan diri, pasti ada mujizat di dalamnya. Pagi ini kita mau belajar dari Alkitab yang kita buka di dalam Yohanes 21. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Adik-adik, di satu cerita ini mengatakan bahwa mereka pergi untuk menangkap ikan. Pergi menangkap ikan, seperti yang adik-adik tahu, latar belakang dari murid Yesus, beberapa orang diantaranya adalah nelayan. Dia pergi untuk menangkap ikan, dan biasanya kalau pekerjaannya adalah nelayan, pasti dia sudah tahu nih, kira-kira tipsnya apa, triknya apa untuk dapat ikan. Beda sama kita yang sama sekali pekerjaannya bukan nelayan, pasti bingung ya. Wah, gimana caranya gitu ya nangkap ikan? Mancing aja, kalau mancing aja kita belum tentu bisa, apalagi pergi ke laut untuk menangkap ikan. Tapi karena mereka nelayan, mereka udah terbiasa. Tapi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca mengatakan bahwa saat mereka pergi untuk mencari ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sudah pergi, tidak mendapatkan apa-apa, pasti di dalam hati mereka ada kekecewaan. Dan itu pasti wajar. Karena ya bidang pekerjaannya itu pergi dan ternyata dia gagal gitu ya. Padahal dia seorang nelayan, kok nelayan gagal nangkap ikan? Kan kesannya, wah, kenapa Tuhan? Gitu ya. Kenapa? Ada apa gitu ya? Ternyata ada rencana Tuhan di dalamnya. Kita terusin baca ayatnya. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Di sini dikatakan Yesus berdiri di pinggir pantai Danau Tiberias dan mengatakan, "Hei kalian tuh ada lauk pauk nggak?" Jaraknya nggak jauh adik-adik, itu cuma 200 hasta kurang lebih. Nah, di sini dikatakan ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini yang Karil bilang tadi. Mungkin secara pengalaman adik-adik ketahui bahwa murid-murid yang menjadi nelayan ini punya pengalaman experience yang besar untuk menangkap ikan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Tadi Tuhan bilang, tebarkan jalannya ke sebelah kanan. Ini ya secara manusia tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Yang pertama, mereka adalah profesinya nelayan. Mereka udah gak dapat ikan, tiba-tiba ada orang datang. Orang itu bilang, tebarkan jalannya ke kanan. Tapi ada poin penting yang kita sama-sama pelajari dari ayat ini. Apakah mereka menolak? Apakah mereka membantah dari apa yang Tuhan katakan? Tidak. Mereka sama sekali tidak membantah. Mereka juga tidak menolak atau berargumen dengan Tuhan. Tapi mereka melakukannya. Cukup melakukannya. Simpel. Tebarin jalannya. Dan mujizat terjadi. Udah semalaman cari ikan yang gak ada. Dan begitu Tuhan bilang sebarkan ke kanan, mujizat itu terjadi. Saat itu juga ikannya banyak. Kalau diterusin dibaca di dalam Alkitab, berapa coba ikan yang kira-kira mereka dapatkan? Kurang lebih 153 ekor ikan yang besar. Wah, banyak banget ya. Untuk jumlah mereka makan ikan 153 ekor. Wah, itu bukan mereka doang, keluarganya juga bisa makan.
gitu ya. Semua keluarganya, tetangganya, omnya, tantenya, budenya, semua ikut makan. Itu banyak banget ikannya. Dan di sini hebatnya. Secara manusia, kita mungkin merasa kita seperti murid-murid Tuhan. Tuhan, saya mungkin mau try out, saya mau ujian gitu ya. Saya mau ujian kenaikan kelas, saya mau ujian kelulusan, apa segala macam ya. Ya mungkin adik-adik sedang alami saat ini. Tapi kita harus ingat seperti yang diajarkan dalam cerita ini. Jangan mengandalkan apa yang kita bisa, karena kita mampu, karena kita menguasainya. Misalkan saya jago matematika, udahlah saya nggak usah belajar. Saya nggak usah belajar, kenapa? Karena saya bisa matematika. Apakah itu menjamin adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus? Tidak ternyata. Yang perlu dilakukan adalah berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang dilakukan mereka. Walaupun mereka gagal mendapatkan ikan, tapi mereka sudah berusaha. Siapa yang akan menentukan hasilnya? Tuhan. Tapi syaratnya satu. Tidak usah berbantah-bantah dengan perkataan Tuhan. Tidak usah berdebat dengan Tuhan. Kita cukup lakukan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita, saya, adik-adik gitu ya, semua merasa ada hal-hal yang membuat kita menyepelekan kejadian demi kejadian karena kita merasa itu bidang kita mampu, kita sanggup gitu ya. Saya nggak perlu belajar, saya nggak perlu ini, nggak perlu itu, karena saya bisa. Saya nggak perlu berdoa minta Tuhan tolong berkati orang tua saya. Orang tua saya kaya, orang tua saya banyak uang, ataupun mungkin saya punya rumah yang besar, saya punya mobil yang banyak. Saya nggak perlu berdoa kepada Tuhan, saya tidak perlu minta kepada Tuhan. Karena saya punya semuanya. Tapi saat ini, pagi ini, kita mau belajar dengar-dengaran dari firman Tuhan. Kadang apa yang kita anggap kita bisa, kita mampu, kita menguasainya, kita punya skill di situ, kita punya kemampuan di situ. Justru Tuhan izinkan kita gagal di situ. Supaya apa? Supaya kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa di atas kita masih ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan. Dan simpel banget, Tuhan cuma pengen kita dengar-dengaran. Begitu Tuhan bilang, tebarkan jalannya ke kanan, maka berkat itu, mujizat itu akan terjadi. Begitupun dalam kehidupan kita. Belajar dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi kadang-kadang nih ya adik-adik, Karir juga pernah ngalamin memaksakan kehendak sendiri karena Karir berpikir ya udah, yang penting kita ikutin aja apa yang saya mampu, apa yang saya bisa, di situ saya akan usahakan. Tapi ternyata untuk menjalani cita-cita kita, keinginan kita, ada satu yang penting, yaitu kita mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kenapa? Karena kadang keinginan kita adalah keinginan yang egois. Tapi keinginan Tuhan ada mujizat di dalamnya. Ada keluar biasaan Tuhan di dalamnya. Kita nggak perlu khawatir. Kalau adik-adik lagi ujian, kalau adik-adik lagi try out ataupun lagi menghadapi tes-tes segala macam, adik-adik nggak perlu takut. Ada satu jaminan dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Asalkan kita mau dengar-dengaran. Simpel kan adik-adik? Gampang banget. Yaitu cukup dengar-dengaran. Jadi adik-adik, untuk minggu ini kita sama-sama mau belajar karakter tentang Tuhan. Bahwa untuk mendapatkan mujizat, Tuhan itu menginginkan kita dengar-dengaran. Jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Mungkin kita merasa kita mampu, tapi disitulah mungkin kita akan terjatuh. Saat kita mau dengar apa yang Tuhan mau, maka mujizat akan terjadi. Oke, firman Tuhannya tidak panjang kan adik-adik? Tapi yang penting adik-adik mengerti, terlebih nanti Roh Kudus yang akan bantu adik-adik untuk membuat adik-adik mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Untuk minggu ini kita ada satu ayat hafalan. Ayat hafalannya Karir ambil di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-22. Karir bacain. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku."
Ini diulang di ayat 23. Yohanes 21 ayat 23 mengulang kata-kata ini. Poin yang penting dan menjadi berkat buat Karil dan bisa juga buat adik-adik bahwa adalah ikutlah aku. Kenapa ikutlah aku? Saat kita mengikut Tuhan, maka mujizat, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita akan mengikuti kita. Akan beserta dengan kita. Asal apa? Tidak berdebat dengan Tuhan, tidak berargumen dengan Tuhan. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi kalau adik-adik ingin mujizat yang besar seperti ikan yang didapatkan oleh murid-murid Tuhan ini, cukup percaya. Tidak berdebat dengan Tuhan. Tuhan akan menyediakan rencana yang ajaib buat saya, buat adik-adik. Oke, firman Tuhannya sampai di sini. Kira-kiranya ini boleh menjadi berkat buat Karil, buat teman-teman guru-guru semua, buat adik-adik, buat orang tua, maupun siapapun yang mendengarkan atau menonton acara sekolah minggu kita pagi ini. Jadi harapan Karil di tengah masa yang semakin sulit, kita bisa semakin percaya kepada Tuhan bahwa berjalan bersama Tuhan, mengikut Tuhan, kita akan disertai dengan mujizat dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang luar biasa dalam kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan, itu semua karena anugerah yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan lagi dari firman-Mu Tuhan, bagaimana kami boleh untuk taat dan dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh melakukannya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik, WL, singer, maupun operator LCD, sound system yang ada Tuhan, dan pemberita firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati mereka semua, bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati siapapun yang menyaksikan ini Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu GBDI Kopo Permai pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, tulis nama dan kelas adik-adik di kolom komentar. Puji Tuhan, haleluya, sampai jumpa.